John Giannandrea resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Senior Pembelajaran Mesin dan Strategi AI Apple. Ia bergabung dengan Apple sejak 2018 dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam upaya perusahaan membuat teknologi AI internal. Pemirsa, pemimpin divisi AI Apple, John Giannandrea, tiba-tiba mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat sebagai Kepala Strategi Machine Learning dan AI perusahaan. Keputusan mendadak ini memicu sorotan terhadap tantangan Apple dalam mengejar ketertinggalan di persaingan teknologi AI. John Giannandrea resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Senior Pembelajaran Mesin dan Strategi AI Apple. Ia bergabung dengan Apple sejak 2018 dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam upaya perusahaan membuat teknologi AI internal. Mundurnya Giannandrea terjadi di tengah tekanan besar untuk mempercepat pengembangan AI Apple yang tertinggal dari kompetitor. Posisi Giannandrea akan digantikan oleh Amar Subramania yang sebelumnya berkarir di Microsoft dan Google sebelum bergabung dengan Apple. Berbeda dari pendahulunya yang langsung melapor ke tim Cook, Subramania akan berada di bawah koordinasi Craig Federighi yang merupakan salah satu deputi CEO Cook. Tim Cook menyatakan pihaknya menyambut Subramania dalam tim kepemimpinan Apple dan menilai keahlian AI-nya akan penting bagi arah perusahaan ke depan. Adapun pergantian ini terjadi saat Apple menghadapi tekanan untuk bersaing dengan pengembang AI besar seperti Google, OpenAI, Meta, dan Microsoft. Awal tahun ini Apple menunda peluncuran versi terbaru Siri yang dibekali fitur AI karena membutuhkan waktu pengembangan lebih lama dari perkiraan. Perusahaan menargetkan peluncuran fitur-fitur tersebut tahun depan, namun belum memberikan rincian lanjutan mengenai jadwal pasti atau kapabilitas tambahan yang akan dihadirkan. Berbagai sumber additional. Pemirsa, Qualcomm resmi meluncurkan chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang mengusung teknologi fabrikasi 3 nanometer TSMC dan CPU Orion terbaru untuk performa flagship. Ya, pemirsa, chipset ini juga dibekali GPU Adreno 840 dan NPU Hexagon generasi baru untuk pengolahan grafis dan AI yang lebih cepat dan efisien. Qualcomm menambah chipset kelas flagship dengan resmi memperkenalkan Snapdragon 8 Gen 5 sebagai versi hemat dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meski lebih terjangkau, chipset ini tetap mengusung fabrikasi 3 nanometer TSMC yang sama dengan saudaranya. Snapdragon 8 Gen 5 menggunakan rancangan CPU Orion dengan setup 2 core prime dan 6 core performa, membawa kecepatan hingga 3,8 GHz untuk core prime dan 3,3 GHz untuk core performa. Meski lebih rendah dari Snapdragon 8 Elite Gen 5, tingkat performa yang ditawarkan tetap di segmen flagship. Bagian grafis mengalami peningkatan dengan GPU Adreno 840 yang memberikan performa 11% lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. GPU tersebut sudah mendukung Frame Motion Engine 3.0, Ray Tracing, Unreal Engine 5, serta Snapdragon Game Super Resolution untuk pengalaman gaming lebih realistis. Performa AI turut meningkat berkat NPU Hexagon yang mengalami lonjakan hingga 46%, membuat pengolahan AI di perangkat lebih cepat dan canggih. Meski kinerja meningkat, konsumsi daya tetap efisien dengan penghematan daya hingga 13% dibanding Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 5 juga didukung konektivitas 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, serta Spectra ISP untuk sensor kamera hingga 320 megapiksel dan perekaman video 4K 120 fps. Chipset ini akan pertama kali hadir di smartphone dari pabrikan OnePlus disusul oleh iQOO, Motorola, dan Vivo dalam waktu dekat. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, peluncuran kartu grafis Asus ROG Matrix GeoForce RTX 5090 edisi khusus 30 tahun menarik perhatian pecinta gaming di seluruh dunia. Ya, GPU terbaru ini diklaim sebagai yang paling kuat dengan teknologi thermal tercanggih di pasar. Asus Republic of Gamer merayakan 3 dekade inovasi dengan meluncurkan GPU ROG Matrix GeForce RTX 5090 edisi peringatan 30 tahun. GPU ini menawarkan performa gaming dan thermal tak tertandingi dengan kemampuan mengkonsumsi daya hingga 800 Watt serta peningkatan kinerja hingga 10% saat dipasangkan dengan motherboard Advanced BTF dan power supply 12 volt 2x6.
ROG Matrix GeForce RTX 5090 mengusung desain quad fan vapor chamber tembaga, liquid metal thermal compound, dan PCB tembaga 3 ons untuk pendinginan maksimal. Teknologi ini mempertegas posisinya sebagai perangkat kelas atas untuk gamer dan entusias. Desain 4 kipas meningkatkan aliran udara vertikal hingga 20% untuk performa optimal. Sementara vapor chamber dan heatsink tembaga murni menurunkan suhu GPU lebih dari 5% agar tetap stabil dalam pemakaian berat. Fitur memori defroster aktif otomatis pada suhu mendekati 0 derajat Celcius untuk mencegah freeze saat overclocking menggunakan nitrogen cair. Fungsi ini memastikan perangkat tetap stabil saat mengejar record overclocking. Asus GPU Tweak 3 menyediakan pengaturan dan pemantauan kinerja lebih detail termasuk sensor level dan fitur Power Detector Plus untuk mendeteksi kendala suplai daya. ROG Matrix GeForce RTX 5090 edisi 30 tahun resmi dipasarkan dengan harga $3.999 atau sekitar 65 juta rupiah. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Pemirsa, Huawei resmi meluncurkan tablet terbaru MatePad Edge dengan panel layar organik light emitting diode 14 inci sebagai penantang langsung iPad profesional. Perpaduan performa kencang dan fitur produktivitas canggih menguatkan posisinya sebagai tablet premium untuk kalangan profesional. Huawei MatePad Edge hadir sebagai inovasi terbaru di segmentasi tablet dengan mengusung panel layar organic light emitting diode 14 inci yang dirancang untuk bersaing langsung dengan Apple iPad profesional. Panel tersebut memiliki teknologi Active Matrix Organic Light Emitting Diode 14,2 inci beresolusi 3K 3120 x 2080 pixel untuk menyuguhkan tampilan gambar lebih tajam dan cerah. Layar MatePad Edge mendukung tingkat kecerahan hingga 1000 nit untuk penggunaan di segala kondisi pencahayaan. Kecepatan pemboran 120 hadir untuk memberikan pergerakan animasi dan transisi visual yang lebih mulus saat mengakses multimedia atau bermain game. Untuk mendukung produktivitas, Huawei melengkapi MatePad Edge dengan pena digital dan penutup keyboard magnetik berdesain baru untuk kerja profesional. Penutup keyboard tersebut dilengkapi port Universal Serial Boost bentuk C dengan pengisian daya cepat 65 serta bidang pelacakan untuk menggerakkan kursor seperti pada komputer jingjing. Performa MatePad Edge diperkuat oleh prosesor Silicon Kirin X90 series yang diklaim memberikan peningkatan kinerja hingga 3,8 kali dibandingkan prosesor Kirin T92 pada MatePad profesional 13,2 tahun 2025. Performa tinggi tersebut didukung sistem pendingin berbasis cairan dengan 2 vapor chamber serta baterai berkapasitas 12.900 dengan fitur pengisian daya cepat 140. Seluruh komponen MatePad Edge dibangun dalam rancangan bodi ramping dengan ketebalan 6,85 mm dan bobot 789 gram sehingga praktis untuk mobilitas modern. Tablet ini tersedia dalam warna Space Gray dan Silver dengan harga mulai Rp5.999 atau setara 14 juta rupiah hingga Rp12.999 atau setara 30 juta rupiah untuk varian tertinggi. Bagi sumber untuk IDXchannel.